Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tugas akhir kami dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri dengan NIM akhir 105, selanjutnya ada Pande dengan NIM akhir 017, Rafli dengan NIM akhir 062, Ruben dengan NIM akhir 085, dan Ariana Dikeswara dengan NIM akhir 150. Sebelum kami lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit dulu terhadap pendahuluan. Jadi internet itu merupakan sebuah kebutuhan utama ya dalam mendukung kegiatan akademik dan juga administrasi dalam kampus. Tentu saja di dekanat Fakultas FEB, tingginya penggunaan jaringan sering terkendala oleh koneksi yang tidak stabil dan gangguan pada beberapa titik akses tentunya. Kondisi ini itu sangat menghambat efektivitas kerja dan juga pelayanan. Karena itu diperlukan observasi untuk mengetahui kondisi jaringan saat itu. Untuk rumusan masalah kita ada dua, yaitu ada bagaimana kondisi topologi dan arsitektur jaringan yang berjalan pada saat ini. Yang kedua, apa saja rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan jaringan internet di lingkungan dekanat. Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu mengetahui kondisi topologi dan arsitektur jaringan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna untuk merumuskan spesifikasi jaringan yang lebih optimal untuk masa depan. Sebelum kami lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana gedung FEB itu. Jadi di dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana itu terdiri dari 4 lantai. Untuk kapasitasnya itu bisa mencapai 100 orang, bahkan lebih. Untuk lokasinya itu ada di Jimbaran, yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya, penjawab pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Raffi Maulana Siregar dengan NIM 24085610062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tinjauan pustaka. Kita akan menjelaskan terkait konsep dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan perangkat saling bertukar data melalui kombinasi hardware dan software. Dalam jaringan, klien meminta layanan, sedangkan server menyediakan data. Di sini kita menggunakan dua yang dibagi berdasarkan cakupannya. Pertama ada local area network atau LAN. LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Contohnya yang kedua kita menggunakan Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dengan cakupan lebih luas seperti antar gedung atau wilayah dalam satu kota. Oke, next. Adapun beberapa hardware yang kita gunakan dalam perancangan jaringan ini, yang pertama ada yang namanya switch. Switch adalah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, printer, atau perangkat jaringan lainnya dalam suatu jaringan local area network. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, baik jaringan lokal, LAN, atau jaringan yang lebih luas yaitu WAN. Router beroperasi pada lapisan jaringan yang ketiga dalam OSI layer. Lalu selanjutnya kita menggunakan yang namanya server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Selanjutnya juga terdapat akses point di gedung dekanat FEB. Akses point adalah perangkat jaringan yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan perangkat berkemampuan nirkabel dengan jaringan kabel atau internet. Akses point menciptakan jaringan area lokal nirkabel atau LAN yang pada umumnya digunakan pada area kantor atau gedung area besar. Selanjutnya ada beberapa perangkat seperti PC dan smartphone. PC adalah perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas komputasi. Selanjutnya juga ada smartphone, adalah perangkat komputer bergerak yang dilengkapi dengan sistem operasi dan kemampuan khusus layaknya komputer kecil. Oke, next juga ada topologi jaringan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan komputer sehingga membentuk suatu jaringan. Jenis topologi itu ada beberapa, yaitu ada bus, ring, star yang memiliki karakteristik yang mempengaruhi kecepatan dan kinerja jaringannya. Namun di sini kami memilih untuk menggunakan star topologi. Apa itu topologi star? Topologi star merupakan topologi yang menghubungkan setiap perangkat ke satu titik pusat menggunakan hub atau switch. Pada jaringan yang dikembangkan, perangkat utama yang digunakan adalah switch, modem, dan kabelan. Topologi ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan sinyal antar komputer. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada deskripsi masalahnya. Survei jaringan di gedung dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada itu belum memadai. Meskipun tersedia server, switch distribusi, dan 16 access point, masih terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama itu ada blank spot di area tertentu akibat hambatan fisik sehingga wifi-nya lemah. Yang kedua ada kepadatan akses karena jumlah access point tidak sebanding dengan banyaknya perangkat staf dan mahasiswa. Selanjutnya ada keterbatasan kapasitas subnet pada beberapa lantai yang menyebabkan potensi konflik IP. Selanjutnya ada gangguan fisik seperti kerusakan kabel dan gangguan layanan pusat pada USD. Selanjutnya ada rancangan dari proyek kami. Yang pertama kita melakukan survei gedung dekanat FEB. Pihak yang terlibat itu ada anggota kelompok dan staf IT dari pihak dekanat FEB. Sasarannya itu mendapatkan gambaran gedung yang ada dan mengetahui kebutuhan jaringan di tempat terkait. Yang kedua itu kita merancang struktur jaringan komputer lalu memodelkannya menggunakan simulasi di Cisco Packet Tracer. Di mana sasarannya itu membuat rancangan jaringan komputer dengan memanfaatkan simulator pada Cisco Packet Tracer. Yang ketiga itu kita melakukan pembuatan laporan, yang mana pembuatan laporan dari hasil survei itu menjabarkan permasalahan dan membuat solusi dari permasalahan yang tersebut. Sekian yang mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Pandega Suradu Saputra.
dengan NIM 24085610117. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei yang kami dapat di gedung Dekanat FEB Jimbaran. Nah, kami melakukan survei ini di tanggal 5 Desember 2025. Kami melakukan survei dengan kelompok 7. Kenapa kelompok 7? Karena kelompok mereka juga mendapatkan atau mensurvei gedung yang sama. Langsung saja ke poin survei yang pertama. Itu pegawai ada jumlahnya kurang lebih 100 dengan keterangan. Jumlah pegawai yang ada di gedung Dekanat FEB kurang lebih sebanyak 100. Lalu ruang jumlahnya 36, di mana 7 ruangan utama di lantai 1, 8 ruangan utama di lantai 2, 12 ruangan utama di lantai 3, dan 9 ruangan utama di lantai 4. Kenapa kami tulis ruangan utama? Karena ruangan utama ini biasanya aktif digunakan oleh pegawai dan juga biasanya memiliki PC. Ruangan-ruangan kecil seperti toilet, pantry, janitor, dan lain-lain itu tidak kami hitung. Lalu switch yang kami dapatkan di gedung Dekanat ini jumlahnya adalah 5. 2 switch utama di lantai 1 dan 1 di setiap lantai, yaitu lantai 2, 3, 4. Kenapa ada 2 switch di lantai 1? Karena ada 1 switch utama yang gunanya untuk mendistribusikan ke semua lantai. Jadi 1 switch mendistribusikan ke lantai 1, switch utama mendistribusikan ke lantai 1, mendistribusikan ke lantai 2, 3, dan juga 4. Lalu ada juga akses point dengan jumlah 12 akses point. Akses point yang digunakan di setiap lantai itu adalah 3 dengan merek Aruba di lantai 1 dan TP-Link di lantai 2, 3, 4. Lalu server itu ada berjumlah 1 dengan keterangan server diletakkan di lantai 1 gedung Dekanat FEB. Lalu perangkat kabel atau wire jumlahnya itu estimasinya 102 dengan keterangan lantai 1 19, lantai 2 40 perangkat, lantai 3 29 perangkat, dan lantai 4 14 perangkat. Lalu perangkat nirkabel atau wireless jumlahnya kurang lebih estimasi 135 dengan keterangan lantai 1 memiliki 30 perangkat wireless, 2 50 wireless, 3 40 perangkat wireless, dan lantai 4 15 perangkat wireless. Selanjutnya saya akan menjelaskan denah gedung lantai 1 di Dekanat FEB ini. Nah, di Dekanat FEB lantai 1 ini digunakan untuk administrasi dan juga operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian dari denah ini dan juga beberapa titik yang dipasang PC atau perangkat keras lainnya. Yang pertama itu di bagian subbagian perencanaan ini memiliki 6 PC, lalu unit layanan terpadu itu memiliki 4 unit, terus ruang arsip dan gudang ini memiliki 2 PC, dan juga lobby dan juga resepsionis memiliki 2 buah PC. Lalu di bagian pendidikan dan kerjasama ini memiliki 5 PC, sehingga total dari perangkat yang berkabel yang ada di lantai 1 ini sejumlah 19 perangkat, dan juga kami juga menghitung estimasi dari penggunaan perangkat nirkabel di lantai 1 ini sejumlah 30. Lalu saya akan menjelaskan denah gedung Dekanat FEB lantai 2, di mana ini digunakan untuk administrasi umum, keuangan, dan juga kemahasiswaan. Dengan rincian 5 buah PC di bagian kemahasiswaan, ruangan sub bagian kemahasiswaan, lalu sekretariat senat dan juga pimpinan senat itu memiliki 4 PC, lalu sub bagian keuangan dan umum itu memiliki 25 PC, dan juga ruangan pimpinan komisi itu memiliki 6 PC. Jadi totalnya adalah 34 perangkat dan juga 30 perangkat wireless, dan juga kami mendapatkan estimasi 50 perangkat jadi total estimasinya yang kami dapatkan yaitu 34 perangkat wire atau berkabel dan juga 50 perangkat nirkabel yang ada di lantai 2 ini. Dan juga ada switch yang dipasang di ruang panel ini, dan juga 3 buah titik akses point yang dipencarkan di dalam lantai 2 ini. Lalu saya akan menjelaskan denah gedung Dekanat FEB Jimbaran lantai 3. Lantai ini biasanya digunakan untuk kegiatan program studi dan juga unit akademik pendukung. Nah, jadi dengan rinciannya itu kami mendapatkan data di mana sekretariat akademik pusat itu memiliki 13 PC, lalu sekretariat program sarjana itu memiliki 6 PC, lalu sekretariat diploma memiliki 4 PC, lalu ruangan unit UP3M, UP2M, dan juga UPIX itu memiliki 6 PC. Jadi totalnya itu adalah 29 perangkat berkabel dan juga 40 perangkat nirkabel yang kami dapatkan di sini. Dan juga tentu di lantai 3 ini juga memiliki 1 buah switch yang dipasang di ruang panel dan juga 3 buah titik akses point yang terpencar di lantai 3 ini. Lalu yang terakhir, lantai 4 gedung denah gedung Dekanat FEB, di mana ini digunakan untuk kegiatan pimpinan, rapat serta koordinasi tingkat dekanat.
Jadi PC yang ada di ruang dekan dan juga sekretariat ini sebanyak 8 PC, lalu ruang wakil dekan ini memiliki 3 PC, dan di ruang rapat ini memiliki 3 PC juga. Sehingga total dari perangkat yang berkabel di gedung ini sejumlah 14, dan juga estimasi perangkat nirkabel yang ada di lantai ini sebanyak 15 perangkat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Ruben Isa Kanaraya. Saya dengan NIM 24085611085 akan menjelaskan tentang subnetting, routing, dan konfigurasi. Nah, dalam perancangan jaringan ini, kami menerapkan CIDR atau Classless Interdomain Routing serta VLSM, yaitu Variable Length Subnet Masking. Nah, untuk membagi alamat IP secara lebih fleksibel dan efisien, sesuai dengan jumlah host di tiap lantai dan tiap layanan. Untuk pemberian alamat ke end device seperti PC, kami menggunakan DHCP yang dikonfigurasi melalui router server. Nah, sehingga setiap perangkat memperoleh IP secara otomatis tanpa pengaturan manual. Kami menggunakan OSPF, yaitu Open Shortest Path First, untuk mengkonfigurasi hubungan antar router tiap lantai beserta router core dan juga router USD, dan menetapkan subnet /30. Kami juga menggunakan static yang dikonfigurasi melalui router USD ke router khusus access point khusus jaringan wireless. Pertama-tama, untuk subnetting pada lantai 1, kami mengetahui bahwa pada lantai 1 terdapat 19 total host wire yang kami bulatkan menjadi 20, sehingga kami menggunakan prefix /27 untuk subnetnya. Dan juga pada lantai 1 terdapat sekitar 30 host wireless, yaitu kami bulatkan menjadi 40 host, sehingga menggunakan prefix /26 pada masing-masing subnetnya. Pada lantai 2, kami mengetahui bahwa lantai ini merupakan lantai dengan jumlah total host paling padat, yang dimana total host wired itu 34 dan juga total host wireless itu 60. Nah, dengan total host wire tersebut, kami menggunakan prefix /26 untuk wired, dan juga untuk wireless kami juga menggunakan prefix /26 untuk subnettingnya. Nah, pada lantai 3 kami mengetahui bahwa lantai itu juga cukup padat dengan total host wired itu 30 dan juga total host wireless itu 50. Nah, pada total host wired kami menggunakan prefix /27 pada subnetnya. Untuk total host wireless kami menggunakan prefix /26 pada subnetnya. Nah, pada lantai 4 kami mengetahui bahwa lantai 4 ini merupakan lantai dengan jumlah total host paling sedikit, yaitu total host wired-nya ada 15 dan juga total host wireless-nya kami asumsikan 20. Pada pengetahuan itu, kami menggunakan prefix /27 pada host wired dan juga pada host wireless untuk subnettingnya. Subnetting pada lantai 1 seperti ini, lantai 2 seperti ini, lantai 3 seperti ini, dan lantai 4 seperti ini. Di sini saya akan langsung ke paket tracernya untuk menunjukkan bagaimana hasil akhir dari jaringan yang kami buat. Di sini terdapat satu gedung, ini lantai 1, lantai 2, yang ini lantai 3, dan yang ini lantai 4. Di sini ada dari USD. Nah, pada lantai 1 terdapat hanya satu switch saja karena total host wire-nya hanya 19. Di sini, sebelumnya pada satu gedung ini terdapat 6 total router, yaitu 4 router tiap lantai, yaitu router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Terdapat router khusus wireless atau router AP, dan juga terdapat router yang menyambungkan router tiap lantai tersebut atau router core. Nah, di sini pada router lantai 1, di sini sudah tersambung ke switch 1, lantai 1, karena hanya ada 19 total host wire, jadi kami hanya butuh satu switch saja. Di sini kita lihat pada bagian ini, di sini statusnya sudah up atau sudah terkoneksi dengan baik dengan IP address 192.168.0129 ini yang sudah tersubnet /27. Begitu pula dengan lantai 2 seperti ini.
lantai 3 seperti ini, dan lantai 4 seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan OSPF-nya. Di sini saya langsung saja masuk ke router core karena router core ini merupakan router dengan OSPF terbanyak karena dia terhubung pada banyak router. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini saya sudah memasukkan komen show IP OSPF neighbor dan juga sudah terlihat di sini pada address yang saya blok ini merupakan router lantai 1. Jadi dia sudah terhubung pada lantai 1. Ini adalah address dari router lantai 2. Jadi dia sudah terhubung jadi di router lantai 2. Yang ini router lantai 3. Yang ini router lantai 3 dan yang ini router lantai 4. Dan untuk yang ini adalah router dari USD yang juga harus disambungkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan DHCP-nya. Di sini kita akan langsung masuk ke router USD. Dan di sini saya sudah type in command show IP DHCP pool. Nah, fungsi dari DHCP ini adalah untuk agar tiap perangkat end device itu dapat memiliki IP address dari server yang sudah ada. Nah, di sini ada pool lantai 1. Hanya ada satu karena hanya ada satu switch pada lantai 1, lantai 2A, 2B, 3A, 3B, dan juga 4. Nah, di sini ada pool AP access point. Dan di sini saya bedakan. Di sini kenapa saya buat dua server dan juga DHCP tersendiri pada access point karena untuk membedakan kedua jaringan tersebut. Karena access point kami itu statik, bukan OSPF. Nah, kami tidak ingin pengguna access point atau bisa bilang umum atau mahasiswa itu bisa mengakses jaringan khusus pegawai atau yang wired. Makanya kami membuat dua server dan juga membedakan router AP dan juga router core dan juga router tiap lantai. Sini bisa dilihat ada pool AP, AP2, AP3 dan AP4. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya IGD Aryan Indikeswara dengan NIM 24085611150. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Di sini berdasarkan survei dan juga analisis dari kelompok kita, yang pertama itu untuk infrastruktur di jaringan gedung Dekanat FEB itu sudah mencakup server, switch, dan access point di setiap lantainya. Namun ini semua bisa dikatakan belum optimal ya, karena masih terdapat blank spot di sana. Jadi sinyal wifi-nya tidak stabil, serta dikatakan juga waktu survei itu kapasitas access point-nya sering melebihi batas ideal. Karena baik perangkat wired maupun wireless itu di sana sangat tinggi, estimasinya di sana kurang lebih sekitar 230 perangkat. Nah, jadi kapasitas subnet di sana pada beberapa lantai, khususnya di lantai 2, itu subnet 127 itu sudah tidak memadai dan berpotensi untuk menimbulkan konflik IP ya. Nah, di sini melalui solusi kami, jadi melalui simulasi yang kami sudah buat di Packet Tracer, di sini kami sudah menerapkan CIDR, VLSM, DHCP, serta routing OSPF itu untuk kita rancang agar meningkatkan efisiensi pemerataan sinyal dan juga mengurangi konflik IP di sana serta mendukung stabilitas jaringan di sana di masa depan. Jadi secara keseluruhan untuk rancangan topologi yang kita buat ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan sinyal Wi-Fi di sana, mengurangi konflik IP, serta bisa mendukung skalabilitas jaringan di masa depan. Di sini yang berarti jaringannya mungkin tidak hanya stabil untuk kondisi saat ini, tetapi juga bisa siap untuk menghadapi pertambahan perangkat dan kebutuhan layanan yang lebih kompleks. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya akhiri untuk video dari kelompok 13. Di sini saya akhiri dengan kesimpulan apa saja yang sudah kita buat dan kita kerjakan sebelumnya. Sebenarnya terima kasih.